Diingat-ingat ya. Jadi urutan presentasinya adalah yang pertama kelompok 16 hari ini. Isinya NIM 19010, 19012, dan 19063. Kemudian kelompok 1, ya, isinya NIM 19025, 19031, dan 19050. Kemudian kelompok 20, kemudian kelompok 13, 17, ini 21 karena sudah presentasi kita skip. Kemudian kelompok 4, kelompok 5, dan seterusnya. Ya. Oke, kelompok 16 apakah sudah siap? 19, 10, 12. Ini kelompok dari Alifa Naili Salwa, Lu'lu'atul Munawaroh, dan 19063 ini adalah Nia Pamela Simanjuntak. Saya lihat kayaknya namanya sudah ada tadi di sini. Alifa ada, Lu'lu'atul Munawaroh ada nggak? Lu'lu'atul Munawaroh ada, dan Hadir, Pak. Nia Pamela Simanjuntak hadir juga ya. Sudah siap kelompoknya? Insya Allah, Pak. Sebentar nunggu share screen dari Sudah, Alifa. langsung share screen saja. Apakah sudah kelihatan? Sudah. Oke, baik. Ya, kalau gitu untuk kelompok 16 ya, waktu dan layar saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami dari warahmatullahi kelompok 16 yang beranggotakan Alifa Naili Salwa. Baik, kami dari kelompok 16 yang beranggotakan Alifa Naili Salwa, saya sendiri Lu'lu'atul Munawaroh, dan Nia Pamela Simanjuntak akan mempresentasikan grade besar PBE dengan judul Simulasi Debit Air pada Pipa. Next, Alifa. Halo. Ya, udah lu. Dalam kehidupan sehari-hari yang cukup rumit yaitu sistem aliran air dalam bejana bertingkat. Dalam kasus ini dan terus mengalami perubahan setiap satuan waktu akibat adanya input air yang masuk dan output air yang keluar. Begitu juga pada tangki B. Pada kasus ini terdapat tangki yang tersusun yaitu tangki A. Selanjutnya, hal menarik dari kasus ini adalah laju pengeluaran air dan tangki A dari tangki A dan tangki B sangat dipengaruhi oleh masih hukum Torricelli. Hukum Torricelli juga dikenal sebagai teorema Torricelli adalah teorema dalam dinamika fluida atau air yang berkaitan dengan kecepatan air yang mengalir dari sebuah lubang. Nah, latar belakangnya yaitu terdapat tabung untuk keluar air. Nah, sehingga untuk mencari solusi persamaan SPDL ini adalah metode numerik, yaitu yang diinformasikan secara matematis dengan cara operasi perhitungan dan dilakukan secara berulang-ulang. Ini penelitian ini untuk membuat model persamaan diferensial linear dalam kasus aliran air pada pipa dan tangki air serta membandingkan hasil secara. Next. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh Alifa Naili Salwa. Kepada Alifa dipersilahkan.
Oke, baik. Terima kasih Lulu sebelumnya. Selanjutnya kami menggunakan variabel-variabel berikut dalam pembuatan modul ini. Itu variabel Q atau laju aliran air dengan satuan liter per second. Kemudian VA volume air pada tangki A dengan satuan liter, VB volume air pada tangki B dengan satuan liter, T itu waktu dengan satuan second, C1 dan C2 yaitu konstanta. Oke, di sini gambaran kasarnya nanti ini kami ambil dari sumber kami. Kira-kira nanti akan seperti ini strukturnya. Jadi nanti ada tabung, terus mengalirkan air ke tempat yang lain. Kemudian persamaan persamaan yang kita pakai itu ada Q sama dengan C3 sama dengan V per T. Di sini Q, di sini C3 itu adalah ini yang di atas adalah debitnya. Kemudian ada VA per T sama dengan C3 dikurang C1 kali VA. VB per T sama dengan C1 kali VA kurang C2 kali VB. Dan C3 sendiri ini nanti dicari V-nya dari rumus ini. VA ke N dikurangi VA ke N-1 per T ke N dikurang T ke N-1. Jadi di sini ada C3 dikurang C1 kali VA. Di tabung ini nanti ada prosesnya itu nanti C3 debit ini dikurangi dengan debit yang di sini C1 dikalikan dengan V. Kemudian begitu juga dengan yang ada pada tabung B yaitu C1 dikali VA kemudian dikurang C2 dikali VB. Nah, ini penjelasannya. Untuk mencari nilai konstanta C1 dan C2, observasi terlebih dahulu terhadap besarnya laju perubahan volume air di tangki A atau dou VA per dou TN dan di tangki B atau dou VB per dou TN. Kemudian observasi dimulai dengan membuka valve 2 dan valve 3 secara penuh sehingga airnya mengalir. Pada kondisi ini air di tangki A mengalami volume V liter. Laju pada tabung A dan tabung B didapatkan dari hasil pengamatan perubahan volume dalam waktu T detik di tangki A dan B pada kondisi valve 1, 2, dan 3 dibuka sesuai uraian yang ada di sini. Kemudian laju dou VA per dou TN dan dou VB per dou TN masing-masing dihitung menggunakan persamaan 5 dan 6. Selanjutnya untuk menghitung nilai konstanta C1 dan C2 digunakan persamaan 7 dan 8. Ini pada proses ini digunakan persamaan 5 dan 6 itu ini. Kemudian pada proses ini menggunakan persamaan 7 dan 8. Selanjutnya penerapan solusi persamaan diferensial dari metode Euler akan disampaikan oleh Nia Famela. Selanjutnya, penerapan solusi persamaan diferensial dari metode Euler. Metode Euler disebut juga metode orde pertama karena pencarian dalam persamaannya hanya mengambil sampai orde pertama saja. Perhitungan numerik dilakukan untuk mengetahui besar volume pada tangki A dan tangki B menggunakan beberapa skenario nilai C1 dan C2 dengan tujuan untuk mendapatkan model yang paling mendekati kebenaran dengan menerapkan persamaan 9 dan 10. Dapat kita lihat VAI tambah 1 sama dengan VAI ditambah turun dari
do A per do T dikali T. Nah, terus itu tangki B, VBI tambah tambah I sama dengan VBI ditambah do B per do T kali T. Next. Pak Zaki, maaf sebelumnya, ini proses kami lagi coret-coretan kayak gini nggak apa-apa ya Pak? Iya, ya, nggak masalah. Kan memang ini presentasinya lebih ke arah progres ya, bukan hasil. Kalau ada hasil lebih baik, tapi progres juga cukup. Ya. Ya baik, silakan dilanjut nih ya. Di ini progres yang baru baru dilakukan. Nah, jadi yang kami ambil sampelnya itu kan sebelumnya itu berbentuk tabung. Nah, ini yang diambil sampelnya berbentuk kerucut seperti corong gitu. Nah, jadi di situ V sama dengan akar 2GH, di mana V itu laju kecepatannya. Terus Q itu debit airnya. Jadi kalau untuk mencari si Q-nya itu dilakukan turunan dari si do V per do T. Do V tersebut itu bisa diambil dari rumus, maaf ini belum ditulis, itu A dikali V dikali dengan T per dt sama dengan dimana V tersebut itu maaf ini Alifa tadi coret-coretannya yang sebelumnya. Iya, belum diganti. Sebentar ya. Ini apa? Q sama dengan delta V per delta T, atau juga bisa sama dengan A dikali V kali delta T per delta T. Kemudian dari persamaan itu bisa juga dipakai persamaan sama dengan A dikalikan V. Nah, terus kita yang dipakai adalah A dikali V, yaitu di sini A-nya kan luas penampangnya ini kan lingkaran, jadi Pi kali R kuadrat, kemudian V-nya itu dapat dari V ini, yaitu 2 di akar 2 kali GH. Mungkin sekian dari progres kami baru segini, Pak. Oke, presentasi yang cukup baik ya, cukup oke. Seperti biasanya ya, kita buka mic semua, berikan applause untuk kelompok 16. Oke, kemudian saya kasih waktu 5 menit untuk sesi tanya jawab. Ya. Cuman sebelum saya kasih kesempatan kepada mahasiswa yang lain dulu, kepada para mahasiswa dulu untuk bertanya. Silakan. Mungkin ada pertanyaan. Ini beneran nggak ada yang bertanya. Saya tunggu lagi, apakah ada yang mau bertanya? Oke, kalau gitu saya mau kasih komentar dulu ya, karena belum ada yang mau bertanya. Saya mau kasih komentar dulu untuk kelompok 16 ya. Kalau
presentasi, coba ke atas, ke bagian latar belakang. Ini sekalian buat kelompok-kelompok yang lain ya. Sambil kita belajar gimana caranya presentasi yang lebih baik gitu ya. Karena nanti kan suatu saat kalian pasti presentasi untuk minimal presentasi TA gitu kan ya. Coba sekarang kalau presentasi latar belakang, kalian tulis latar belakang yang di laporan, kalian copy paste ke sini, kira-kira menarik nggak? Menarik atau membosankan? Membosankan, Pak. Coba ketika kalian ke slide nomor 4. Slide nomor 4. Nah, ya itu. Kalau di latar belakang kalian ngasihnya gambar ini, mungkin akan lebih mudah dipahami. Ya. Kalau tadi kan di latar belakang tulisan-tulisan saja ya, kita jadi susah paham gitu. Saya nggak tahu ini maksudnya apa yang mau dibuat gitu kan ya. Ada tangki A, tangki B, dan seperti apa itu saya nggak paham maksudnya apa gitu. Tapi it's okay, nanti bisa diperbaiki ya kalau nanti kalian ada kesempatan presentasi lagi di mata kuliah lain. Latar belakang itu kalau bisa isinya lebih ke ilustrasi, gambar atau diagram gitu ya, yang yang lebih menarik perhatian. Ya. Kemudian slide tentang persamaan. Nah, slide tentang persamaan ini ya, ini agak kurang jelas. Mengapa? Sebaiknya slide-slide yang berisi persamaan itu langsung, misalkan ini ya, ada persamaan 1, 2, 3, 4, ini langsung di sebelah kanannya dikasih keterangan. Jadi kalau di kelompok 16 tadi kan variabel yang dipakai apa saja itu disimpan di slide nomor 3. Ya. Sebaiknya ini misalkan persamaan diferensialnya apa di sebelah kiri gitu ya. Kemudian di sebelah kanannya ditulis Q melambangkan apa, V melambangkan apa, T melambangkan apa, dan seterusnya. Ya. Oke, baik, Pak. Ya. Kemudian apa lagi ya? Tadi saya ini. Nah, coba ke slide berikutnya. Setelah lagi selanjutnya lagi. Nah, di sini saya ingin mengkonfirmasi nih ya, dari kelompok ini memang di persamaan diferensialnya ada turunan parsial ya. Di sini ada doa, dote, dan dobe, dote. Itu memang turunan parsial. Dari yang di jurnal itu sih sepertinya itu salah format penulisan ya, Pak. Waktu ditelusuri itu turunan, bukan turunan parsial. Oh, harusnya DA, DT, dan DB, DT gitu ya? Iya. Oke. Kalau seperti itu berarti yang di sini kan kalian baru perubahan dari VA ya. Perubahan dari VA dan perubahan dari VB untuk Euler-nya. Iya, Pak. Bentar, saya bingung nih, notasi yang dipakai VA ini kayaknya cukup A saja kan ya, harusnya. Iya, Pak. Betul. Nanti diperbaiki lagi lah ya cara penulisannya, supaya variabel yang digunakan itu konsisten. Nah, kemudian ke slide selanjutnya, slide 9. Nah, di sini ini sebenarnya cukup menarik ya, maksudnya untuk walaupun tadi kelihatannya persamaan diferensialnya cukup sederhana, tapi ketika kita mengubah bentuk dari tabungnya itu nanti akan persamaannya bisa berubah gitu kan ya. Cuman yang mungkin kelompok 16 itu perlu renungkan, mungkin perlu diratapi gitu ya. Apakah penggunaan rumus V sama dengan akar 2GH ini tepat? V sama dengan akar 2GH ini kan persamaan untuk persamaan yang melambangkan benda jatuh kan ya? Betul nggak? Iya, Pak.
Tapi tadi kami ada explore lagi tentang yang tabung berbentuk kerucut ini. Ini kan pakai hukum Torricelli, Pak. Dia kelajuannya pakai rumus yang ini, akar 2GH. Oke, kalau gitu nanti kalian tolong diperhatikan lagi ya, apakah persamaannya sudah tepat atau belum gitu ya. Karena ini juga ya, ketika kalian membicarakan ada air yang keluar dari tangki itu kan berarti ada volume loss ya, ada kehilangan volume, dan pada saat yang bersamaan kan ada keran yang masuk ke tangki ya, berarti ada penambahan volume. Nah, di sini pengukuran volumenya berbeda, in the sense of kalau tabung itu kan volumenya luas alas kali tinggi, sedangkan kalau kita pakai corong atau kerucut di balik ini dengan titiknya ada di bawah, ini kan nanti rumusnya jadi beda ya, sehingga nanti aliran atau tekanan dari si air itu akan berbeda, sehingga nanti bisa mempengaruhi debit air yang keluar dari si tangki penampungan itu. Nah, nanti ini kalian harus cari tahu lebih dalam lagi ya. Tapi untuk kelompok 16 ini nggak usah terlalu benar-benar ngoyoh. Tapi kalau bisa hasilnya bagus ya alhamdulillah. Tapi menurut saya yang hasil sampai sekarang ini sudah cukup. Kalau ini bisa diselesaikan, ini sudah cukup baik gitu ya untuk kelompok 16 ya. Kalau gitu itu saja komentar saya untuk kelompok 16 ya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Ini sih Pak, mungkin kelompok kami masih ada beberapa yang bingung juga mengenai persamaan akhir nantinya itu gimana, soalnya tadi waktu dicoba-coba itu ada yang janggal Pak. Itu nanti kalian bisa... cari jadwal kosong saya yang kita bisa diskusi ya. Oke, baik Pak. Sudah. Silahkan diakhiri presentasinya. Ya, baik. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Juga teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya buat memperhatikan. Kurang lebihnya kami putus-putus dulu tuh. Mungkin digantikan saya ya Pak. Jaringannya lagi. Ya. Terima kasih untuk teman-teman dan Pak Zaki juga. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 16 ya. Selanjutnya adalah presentasi dari kelompok 1. Kelompok 1 ini NIM 19025, 19031, dan 19050 ya. Itu kelompok dari Tegar Al-Falah Tamrin, Rizal Suryana, dan siapa satunya? Afik, Pak. Afik ya. Sudah siap? Langsung share screen saja. Iya, bentar Pak, saya share screen. Sudah kelihatan ya saya? Sudah ya. Oke, kalau begitu untuk kelompok 1 ya, waktu dan layar saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang penyelesaian masalah difusi panas pada suatu kabel panjang. Anggota terdiri dari saya sendiri, Tegar Al-Falah Tamrin, dengan Rizal Suryana dan Muhammad Afik.
Bagian permasalahan akan dijelaskan oleh Muhammad Taufik. Yang pertama adalah bagian permasalahan. Permasalahan difusi merupakan salah satu contoh permasalahan diferensial parsial yang sangat aplikatif karena mampu menjelaskan permasalahan fisika berupa perlambatan partikel maupun energi. Salah satu contoh permasalahan difusi adalah masalah perlambatan panas atau yang biasa disebut heat transfer pada suatu batang yang dinyatakan dalam persamaan difusi panas satu dimensi. Baik, untuk slide yang berikutnya yaitu solusi, di mana solusinya adalah untuk menghasilkan permasalahan difusi panas pada domain tak hingga tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan metode transformasi dalam bentuk integral. Terdapat beberapa macam metode transformasi, salah satunya adalah metode transformasi Fourier. Metode Fourier ini digunakan untuk penyelesaian permasalahan diferensial parsial. Lalu berikut adalah formula de Moivre yang menyatakan sinus dan kosinus ke dalam bentuk eksponensial kompleks dari deret Fourier. Kalian dapat lihat sendiri, berikut adalah formulanya. Lalu yang bagian berikutnya itu ada integral Fourier diperoleh dengan misalkan L limit jika dimisalkan W sama dengan NP per L, artinya delta W sama dengan P per L, dan substitusikan Cn ke dalam barisan diperoleh integral. Dan berikut dapat Anda perhatikan sendiri. Lalu bagian kesimpulan akan dijelaskan oleh Rizal Suryana. Dari persamaan di atas yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan difusi panas pada kabel panjang dapat diselesaikan dengan menggunakan transformasi Fourier. Persamaan difusi panas ditransformasikan sehingga diperoleh persamaan diferensial biasa. Selanjutnya, persamaan diferensial biasa tersebut diselesaikan untuk menghasilkan penyelesaian persamaan diferensial parsial diperoleh dengan melakukan inverse transformasi. Sekian, bagi kelompok lain yang ingin bertanya, persilakan. Oke, seperti biasa saya minta kelompok yang lain untuk buka mic dan berpos kepada kelompok satu ya. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok satu ya. Coba kelompok satu balik ke ini judul, ke slide judul. Nah, silahkan kepada kelompok yang lain, para mahasiswa yang lain barangkali ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Tidak. Oke, ini kalau gitu saya ya. Ini kelompok satu ini menurut saya mengambil langkah yang cukup ekstrim ya. Kalian di kelas kan tidak belajar transformasi Fourier ya. Betul nggak? Iya, Pak. Terus pertanyaan saya adalah kalian sudah berhasil mencari solusi, menemukan solusinya dengan transformasi Fourier ini? Sepertinya masih proses, Pak. Oke, kalau misalkan kalian berhasil, ya, saya bisa kasih nilai bagus gitu ya. Tapi ini dari presentasi yang tadi ya, saya sebenarnya agak kurang yakin ya. Saya heran saja, maksudnya mengapa kalian malah mengambil langkah yang cukup radikal gitu ya, padahal bisa pakai solusi numerik saja gitu kan, nggak terlalu pakai solusi numerik yang kalian sudah kenali. Dan kita memang di aplikasi-aplikasi komputer juga beberapa kasus-kasus seperti transformasi Fourier, beberapa metode seperti
Fourier transform atau inverse Fourier transform itu juga cukup sering dipakai di aplikasinya gitu. Tapi saya nggak tahu nanti kalian sanggup nggak ini dengan jatah yang sisa berapa minggu lagi? 2 atau 3 minggu lagi? Sekitar mungkin 2 atau 3 minggu lagi kan ya? 3 minggu lah, 3 minggu. Gimana? Mungkin ganti sih, Pak. Mungkin ganti. Iya, Pak. Kalau ganti, mau ganti yang seperti apa? Kurang tahu, Pak. Mungkin teman yang lain bisa bantu. Oke, kalau gitu gini aja. Kelompok ini ya, permasalahan yang pertama ya, di luar ini ya. Permasalahan pertama adalah di presentasi tadi saya tidak melihat modelnya seperti apa. Jadi nanti tolong lihatkan, tolong tunjukkan modelnya seperti apa gitu ya. Jadi kalau presentasi itu jangan langsung ke metode penyelesaiannya, tapi modelnya dulu dikasih tahu gitu ya. Iya, baik. Gambar apa, ilustrasinya dalam bentuk gambar, kemudian persamaannya seperti apa, itu perlu dikasih tahu. Kemudian nanti ya kalian cari jadwal ya yang saya kosong, kita bisa berdiskusi tentang bagaimana caranya mencari solusi dari persamaan difusi panas ini ya, yang kalian kaji, tapi secara numerik saja gitu ya. Nah, untuk kelompok ini kalau kalian bisa menyelesaikan ini secara numerik ya sudah cukup bagus lah. Iya. Ya. Iya, Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Atau mungkin dari kelompok ini mau menyampaikan sesuatu ke saya? Ya, Pak. Ya sudah, kalau gitu terima kasih ya atas presentasinya. Nanti cuman tolong ke depannya kalau ada presentasi seperti ini lebih siap lagi gitu ya, jangan kayak tadi gitu ya. Iya. Saya tahu sebenarnya kalian tuh bisa lebih siap, cuman ya kadang-kadang kan namanya juga masih mahasiswa ya, kadang-kadang suka ya gitulah. Iya. Oke. Terima kasih buat kelompok 1 ya. Silakan ditutup presentasinya. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 1 ya. Kemudian selanjutnya adalah sesi presentasi dari kelompok 20 ya. Isinya adalah NIM 19032, 19033 dan 19064. Itu kelompok dari Muhammad Jamiul Akbar, Gancar Rizky Nuladani, dan Muhammad Nabil Faras. Sudah siap? Siap, Pak. Siap. Oke, kalau sudah siap ya, langsung share screen saja. Oh, sudah. Kalau gitu kepada kelompok 20 ya, waktu dan layar saya persilahkan. Baik Pak, terima kasih untuk kesempatannya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 20 akan mempresentasikan tentang aplikasi persamaan diferensial dalam estimasi jumlah populasi. Saya di sini mewakili dari kedua kawan saya, tapi pertama perkenalkan saya terlebih dahulu. Saya Muhammad Jamil Akbar, lalu kawan saya Gancar Rizky, lalu satu lagi ada Muhammad Nabil Faras. Dan untuk selanjutnya bisa dilanjutkan untuk saudara Nabil Faras. Ya, yang pertama ada pendahuluan. Persamaan diferensial adalah persamaan matematika untuk fungsi satu variabel atau lebih yang menghubungkan nilai fungsi itu sendiri dan turunannya dalam berbagai order. Persamaan diferensial juga memegang peranan penting dalam rekayasa fisika, ilmu ekonomi, dan berbagai macam disiplin ilmu.
persamaan diferensial muncul dalam berbagai bidang sains dan teknologi bila mana hubungan deterministik yang melibatkan besaran yang berubah secara kontinu dimodelkan oleh fungsi matematika dan laju perubahannya dinyatakan sebagai turunan diketahui atau dipostulatkan. Next. Nah, yang kedua ada permasalahan. Permasalahan pada penelitian ini dibuat sebuah model pertumbuhan populasi Provinsi Maluku berdasarkan data jumlah penduduk Provinsi Maluku dari tahun 2010 hingga tahun 2015 dengan menggunakan model eksponensial dan logistik. Nilai K dilakukan dengan cara trial dan error, yaitu dengan cara mensubstitusikan perkiraan nilai K ke dalam model yang diperoleh dari data pada tahun sebelumnya. Selanjutnya, dengan menggunakan model yang diperoleh, diprediksi jumlah penduduk di Provinsi Maluku pada tahun 2020. Next. Selanjutnya, model pertumbuhan logistik didapat persamaan DP per DT sama dengan KP dikali 1 min P per K. Di mana P adalah jumlah populasi pada saat T dan K merupakan daya tampung dari suatu daerah. K adalah laju pertumbuhan per kapita, sedangkan T adalah waktu. Ya, selanjutnya ada solusi dari permasalahannya. Jadi dari persamaan awal menggunakan solusi pemisahan variabel, pindah ruas lalu diintegralkan. Setelah diselesaikan, jika kita memberikan nilai awal T sama dengan 0 dan P0, kemudian disubstitusikan lagi, maka diperoleh nilai seperti yang di bawah itu. Dapat nilai C-nya. Next. Kemudian dikembalikan lagi, selanjutnya nilai C itu disubstitusikan balik ke persamaan yang terakhir tadi, sehingga didapat nilai yang persamaan P yang paling bawah ini. Ini merupakan persamaan sederhana dari solusi khusus model logistik yang akan digunakan dalam proyeksi penduduk dari permasalahan tadi. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 20. Berikut tadi presentasi dari kelompok 20 ya. Kita sebentar juga presentasinya. Ini kenapa ini presentasinya pada sebentar-sebentar? Ingin buru-buru. Kalau begitu, sekali lagi ya, seperti biasa saya minta untuk kelompok lain buka mic dan kita beri aplaus bersama untuk kelompok 20. Oke. Untuk mahasiswa yang lain, barangkali kalau ada pertanyaan silahkan. Saya berikan kesempatan terlebih dahulu. Pak Yagi, saya izin bertanya, Pak. Siapa? Suara saya kedengaran? Maulida. Ya, oh iya, Pak Maulida. Gini Pak, saya mau tanya sama Pak Yagi juga. Ini kebetulan sama persis Pak, sama kelompok kami yang dibahas. Sama persis? Pak, modelnya. Kalian pakai model yang ada di kelas ya? Bukan Pak, saya pakainya artikel Pak. Semalam pun saya sudah konfirmasi sama si Bang Carsi Pak, sama Gancar. Coba ke slide 6. Oke, jadi kalian ke atas lagi, slide 5 berarti. Ini persamaan diferensialnya yang mana? Oh, coba ke slide sebelumnya. Nah, yang ini kan yang sudah dipelajari di kelas ya. Oh gitu Pak, maksudnya tapi ini Pak, maksudnya kami cari artikel gitu Pak. Iya. Iya, yang penting yang dikaji berbeda deh kalau gitu. Ini waktunya sudah nggak akan cukup ya. Jadi yang penting yang dikaji berbeda ya. Kemudian tolong kasih strategi kalian ya. Jadi saya yakin
kan waktu itu saya minta ya, kalaupun kalian dapat dari artikel, cari improvisasi apa yang mungkin kalian bisa lakukan, betul nggak? Betul Pak, betul. Nah, itu kan saya yakin improvisasinya pasti beda dong, masa sama lagi. Iya Pak, insya Allah nanti bisa beda Pak. Nah itu bisa dibedakan ya. Baik Pak, Contoh, tapi ya. modelnya yang sama tadi Pak. Nah, contoh kelompok 20 ini mereka estimasi nilai dari K-nya adalah apa? Coba ke bawah. Slide berikutnya. Oke. Di sini kan mereka mengestimasi nilai dari K besar dan K kecil ya, kalau nggak salah. Kelompok 20. Iya Pak. Yang kalian gunakan trial dan error itu parameter yang mana? Populasi dan populasinya Pak. Populasi yang mana? Populasi yang P itu, yang P0 sama K. Oke. K itu apa di sini? Kapasitas Pak. Kapasitas. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kalian mengestimasi kapasitas dari Pulau Maluku? Gitu. Kapasitas manusia yang bisa hidup di Maluku itu berapa orang? Kalian bisa estimasi dari mana? Dari luas daerah mungkin Pak. Nah itu yang maksud saya. Contoh ini kalian pakai strategi. Oke, si parameter K ini kita buat secara logis ya. Parameter K ini bisa dibuat apa namanya? Parameter K ini bisa dibuat proporsional terhadap luas daerah misalkan. Nah, sehingga mungkin nanti kalian bisa kembangkan lagi gitu ya. Kalian mengembangkannya ke arah gini. Kalian membandingkan ya, kalau di sini tadi cuma Maluku ya. Betul nggak? Iya, Pak. Nah, kalian bandingkan dengan data dari ini lain, dari apa namanya? Kota lain atau provinsi lain gitu ya. Pulau lain yang kalian bisa dapat datanya. Kalian bandingkan juga K-nya seberapa. Kemudian salah satu hal yang mungkin kalian bisa tampilkan ya, keunggulan dari apa yang kelompok kalian kerjakan adalah kita bisa melihat nih sebenarnya parameter K ini apakah ada korelasinya nggak terhadap luas daerah misalkan. Itu bisa ini ya, kalian bisa coba-coba. Iya Pak. Kalau seperti itu sanggup nggak? Nanti akan dicoba. Ya, kalau ini kan masih terlalu mudah ya. Nggak masalah, K-nya tadi trial dan error. Ya, nggak masalah karena memang kita belum belajar optimisasinya. Betul nggak ya? Betul ya. Bagaimana kita bisa mencari K yang paling sesuai gitu kan kita belum belajar itu ya. Tapi kelompok ini bisa trial and error, cuman nilai unggulnya adalah tadi contohnya membandingkan dengan data daerah lain, kemudian dapat K-nya berapa, terus kalian kumpulkan data-data yang relevan, entah itu luas daerah atau apa namanya luas kota metropolitannya seberapa, atau luas ibu kotanya seberapa, atau hubungannya terhadap kepadatan penduduk gimana, kan kalian bisa cari tahu, gitu ya. Ya. Baik Pak. Ya. Pak. Ada yang mau disampaikan dari kelompok ini? Cukup. Oke, kalau cukup ya silahkan ditutup. Oke, terima kasih untuk waktunya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 20 sudah. Tadi kelompok 13 itu kelompoknya Wulan ya. Wulan? Halo Pak. Jadinya Halo. Bukan Wulan, ya saya lupa panggilannya, Ara ya.
Siarannya lagi di jalan, Pak. Lagi terjebak Boleh macet, saya diundur tahu. nggak, Pak, Ya, sudah. presentasinya? Jadi karena kelompok 13 ini request untuk diundur urutannya ya. Jadi tidak presentasi hari ini. Berarti kita langsung lompat ke kelompok 7. Kelompok 7 ini isinya adalah NIM 18013, 18022 dan 18055 ya. Yaitu Adam Advansa, kemudian Alfian Fahriansyah, dan Muhammad Kafin Hakiki. Ya. Sudah siap kelompok 7? Ya Pak, sebentar mau saya screen dulu Pak. Silakan. Sebentar Pak. Ya, udah. Nah, sudah ya. Kalau begitu kepada kelompok 7 waktu dan layar saya persilahkan. Ya, sebelumnya terima kasih Pak Zaki dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Sebelumnya kedengeran nggak ya suaranya? Kedengeran ya. Kedengeran. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu pemodelan pembangkitan listrik tenaga angin menggunakan kendali Pi. Oke, lanjut. Ya, di sini ada 3 poin latar belakang yang kita ambil. Yang pertama yaitu sumber daya angin itu dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pembangkit tenaga listrik di zaman sekarang gitu. Nah, lalu yang kedua, kualitas daya listrik merupakan masalah yang ditemui dalam pembangkit listrik tenaga angin. Lalu salah satu elemen yang paling penting dalam sistem pembangkit listrik yaitu di faktor generator tersebut. Nah, next. Kemudian untuk perumusan model, sebagian besar dari sistem kontrol adalah mengoptimalisasi daya turbin. Pada beberapa tipe turbin angin terdapat ada memiliki nilai di bawah kecepatan angin nominal atau rate wind speed. Tujuan dari controller adalah untuk memaksimalkan daya turbin di atas kecepatan angin nominal yang memiliki fungsi untuk mempertahankan daya turbin secara konstan dengan pembatasan pada beban turbin dan daya. Jadi untuk spesifik generatan si turbin angin yang diuji itu sebagai berikut. Ada 6 power, VN, frekuensi, maximum pitch angle, dan lain-lain. Untuk perancangan kontrol P yang Anda lakukan dengan merubah nilai penguatan KP dan KI sehingga didapatkan nilai penguatan yang handal pada sistem kendali pembangkit listrik tenaga angin. Untuk kontrol dengan aksi kontrol proporsional, hubungan antara masukan kontrol UT dan sinyal pembangkit kesalahan ET adalah UT sama dengan KP kali ET, atau dalam besaran transformasi Laplace itu US per ES sama dengan KP. Dari jurnal yang telah kami ketemui, pemodelan daya permasalahan yang dibangun itu dalam pembangunan yang optimal untuk KP sama dengan 10 dan KI sama dengan 30. Variabel dapat dari kecepatan angin dihasilkan melalui data yang diperoleh. Hasil dari kecepatan angin rata-rata sebesar 6 meter per second dengan kecepatan angin tertinggi yaitu 17 meter per second. Percobaan ini dilaksanakan menggunakan kecepatan angin 6 meter per second, 12 meter per second, dan 17 meter per second. Dari hasil percobaan mendapatkan bahwa perubahan kecepatan maksimal yang diperoleh KP sama dengan 10 dan KI sama dengan 30 dan kecepatan angin sebesar 12 meter per second, daya aktif yang diperoleh sebesar 1461.106 watt dengan TS sama dengan 3 second. Selanjutnya, ini yang pemodelan yang dibangun dari jurnal paper yang utama itu dapat ditampilkan, yaitu pada kecepatan angin 12 meter per second memiliki
daya yang lebih optimal, yang lebih tinggi daripada kecepatan angin 6 meter per second dan 17 meter per second. Selanjutnya, sekian baru progres dari kelompok 7, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya minta kelompok lain untuk buka mic dan kita beri aplaus sebanyak-banyaknya untuk kelompok 7. Sebelum ke saya ini ya, karena saya banyak pertanyaan untuk kelompok ini. Jangan deg-degan ya. Saya berikan kesempatan buat yang lain dulu untuk bertanya. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau gitu saya yang bertanya ya. Ini sangat menarik apa yang dikerjakan oleh kelompok 7 ini ya. Dan ini sebenarnya yang mereka kerjakan ini sangat berkaitan dengan saya. Jadi maksud saya sangat berkaitan dengan riset saya. Jadi ini adalah tentang bagaimana kita ingin mendesain sistem kendali ya. Sistem kendali seperti apa sih yang harus kita implementasikan supaya kita dapat energi. Kalau di sini di kasusnya ini kita bisa menyerap energi atau kita bisa konversi energi listrik sebesar-besarnya dengan input yang seminimal mungkin, gitu nggak maksudnya kelompok 7? Betul nggak? Sebenarnya dari jurnal yang ini kita baca tuh mencari optimal sih Pak. Jadi berapa kecepatan angin yang paling optimal untuk menghasilkan daya yang paling tinggi. Daya yang paling stabil. Iya Pak. Tapi dari jawaban tadi ya sepertinya yang dicari bukan kecepatan angin paling optimal, tapi yang dicari adalah sebentar. Yang dicari adalah gain ya. Yang kalian cari adalah KP ya. Oke, sebelum ke sana ya. Jadi untuk kelompok 7 ya, itu sistem kendali itu bukan P namanya, PI ya, PI. PI itu adalah singkatan dari proporsional integral. Nah, di sini pada dasarnya untuk kelompok yang lain ya, di sini pada dasarnya mereka punya persamaan diferensial untuk si turbin si turbin anginnya. Kemudian mereka mengenalkan persamaan tambahan ya, persamaan diferensial tambahan untuk menggantikan fungsi dari gaya yang dihasilkan oleh angin. Betul nggak? Kalau kalian pemahamannya sama dengan saya. Ya mungkin seperti itu sih Pak. Oke. Kalau gitu nanti kelompok 7 kita bisa bicara banyak tentang ini ya. Tapi untuk kelompok yang lain ya, ini salah satu yang mungkin kalian bisa lakukan ya. Di kelompok ini mereka melakukan, bagaimana kalau kita kasih gaya yang kita tidak tahu gaya ini seperti apa. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita harus mengatur si gaya tambahan ini supaya bisa stabil sesuai mau kita gitu, si solusinya. Intinya seperti itu ya. Dan ini sudah langkah yang cukup bagus untuk kelompok 7 ya. Nanti mungkin kita akan lebih banyak diskusi apa yang bisa dikerjakan selanjutnya. Itu mungkin ada yang mau disampaikan dari kelompok 7? Mungkin sebenarnya saya kurang lebih hampir kurang mengerti sih Pak kinerjanya dari kendali PI itu Pak. Jadi mungkin kita bisa lebih diskusi nanti Pak. Oke. Ya, kalau gitu mungkin karena kelompok 7 masih agak malu-malu ya, kita bahas nanti ketika kita ada
maksudnya sesi yang dijadwalkan ya. Terima kasih buat kelompok 7 atas presentasinya. Silahkan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 7 ya. Kelompok 7 sudah, sekarang kita ke kelompok 4. Kelompok 4 ini adalah kelompok yang beranggotakan NIM 18001, 18009 dan 18016 yaitu kelompoknya Marisa Fortuna Nasution, Ari Pramuja dan Pridia Rahmayanti ya. Sudah siap kelompok 4? Pak. Ya. Kelompok 4 sudah siap? Sudah Pak, bentar. Ya, kalau sudah siap silahkan share screen ya. Udah kelihatan belum? Oke, sudah kelihatan ya. Kalau begitu untuk kelompok 4 waktu dan layar saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai peluruhan radioaktif yang beranggotakan saya sendiri, Marisa Fortuna, Ari Pramuja, dan Pridia Rahmayanti. Next. Latar belakang. Pertama ialah peluruhan radioaktif adalah proses pemecahan inti atom yang tidak stabil sehingga terjadi kehilangan energi dengan memancarkan radiasi seperti partikel alfa, partikel beta, dengan neutrino dan sinar gamma. Peluruhan radioaktif ada 3, yaitu peluruhan alfa, peluruhan beta, dan peluruhan gamma. Next. Kedua yaitu tujuan. Tujuan yang pertama ialah mencari jumlah atom yang meluruh ketika terjadi peluruhan radioaktif. Yang kedua ialah memodelkan peluruhan radioaktif ke dalam bentuk pemodelan numerik. Dan yang ketiga ialah menjelaskan pengaruh peluruhan radioaktif terhadap bidang energi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Pridia. Yang ketiga ada manfaat, yaitu manfaatnya bisa mendeteksi penyakit, dapat membangkitkan energi listrik tenaga nuklir, dan juga melacak jalur yang dapat dilalui reaksi kimia. Yang keempat ada tinjauan pustaka, yaitu ada persamaan peluruhan radioaktif dengan N sama dengan N0 E pangkat min lambda T. Dan jika diturunkan menjadi dN per dt sama dengan min lambda N. Dengan N0 berarti jumlah atom pada T, N jumlah atom pada T, dan lambda adalah tetapan peluruhan. Lalu ada waktu paruh, yaitu waktu yang diperlukan unsur radioaktif untuk meluruh hingga tinggal setengahnya dari semula. Waktu paruh merupakan sifat khas yang dimiliki unsur radioaktif dan dapat dirumuskan dengan lambda sama dengan 0,693 per T setengah. Di sini ada pemodelannya yang akan disampaikan oleh Ari Pramuja. Siapa? Terima kasih atas waktunya. Penyelesaian dari konteks yang dikerjakan saat ini adalah peluruhan radioaktif yang menggunakan persamaan Euler. Jadi penyelesaiannya menggunakan Euler. Jadi di sini kalau seandainya dijelaskan sebelumnya bahwa persamaannya itu adalah N dikali E pangkat NO dikali E pangkat minus alfa dikali T atau dikali waktunya. Oke. Nah, di sini sebenarnya data yang kita gunakan saat ini adalah masih asumsi, mengingat model yang kita siapkan itu masih asumsi untuk penyelesaiannya. Di mana di sini kalau seandainya kita selesaikan menggunakan persamaan Euler, di sini data sampelnya sendiri alfanya itu kita sampelin 0 dari waktu ke 0 sampai 20 dengan selangnya itu adalah 0,5 detik. A sama B-nya itu adalah rentangnya seperti itu. Nah, kemudian kalau seandainya diselesaikan
menggunakan metode Euler, di sini dia ditampilkan bahwa dia akan selesai peluruhannya itu pada waktu kurang lebih sekitaran 5,5 detik. Seperti itu. Jumlah atom ketika dia selesai peluruhannya pada waktu tertentu adalah tersisa hingga 5,5 atom. Seperti itu. Itu peluruhan yang diselesaikan, yang kami selesaikan menggunakan persamaan Euler. Seperti itu. Oke, di sini juga kami tunjukkan plotnya. Jadi proses berapa lama alurnya dari rentang tersebut. Jadi pertama dia akan memecahnya kurang lebih itu dalam tersisa 13 atom seperti itu. Terus berkurang seiring dengan waktu masa peluruhannya itu jumlah atomnya itu berkurang hingga kondisi idealnya itu sekitaran 5,5 atom, atau ditunjukkan dari grafik di sini dia menurun seperti itu. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk kelompok berapa tadi? Kelompok 4 ya. Atas presentasinya. Seperti biasa saya minta kelompok yang lain untuk buka mic dan kita beri aplaus bareng-bareng untuk kelompok 4. Nah, untuk presentasi sudah cukup baik ya kelompok 4. Cuman pasti mungkin ada yang mau bertanya gitu ya. Pasti ada yang ingin bertanya. Contohnya saya gitu ya. Tapi yang lain barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Saya persilahkan dulu siapa yang mau bertanya. Maaf Pak, saya dari kelompok 19 ingin bertanya. Ya, silakan. Kelompok kami dengan kelompok yang saat ini presentasi, materi yang kami pakai sama Pak. Tapi untuk kelompok ini yang dipakai Euler, sedangkan kelompok kami persamaan pemisahan variabel. Apakah itu boleh Pak? Nah, itu berarti dua kelompok ini tidak ada sesuatu yang menantang yang dikerjakan ya, karena dua metode tersebut sudah pernah dikerjakan di kelas kan ya. Maksudnya untuk persamaan ini gitu. Iya. Ya kan. Nah, coba waktu itu yang pernah diskusi dengan saya kelompoknya Taqiyuddin atau kelompoknya Ari ya? Yang pernah tanya-tanya ke saya tuh, kayaknya kelompoknya Ari ya, betul nggak? Halo? Gimana Pak? Yang pernah tanya-tanya ke saya itu kelompoknya Ari atau kelompoknya Taqiyuddin? Oh, saya kemarin cuma nanya ininya aja sih Pak, topiknya aja boleh atau enggaknya. Boleh, waktu itu saya bilang apa Marisa? Boleh, tapi beda apa Pak? Boleh tapi cari pengembangannya kan ya? Iya. Cari pengembangannya. Nah, pengembangannya ini yang sepertinya belum ada di sini gitu kan ya? Contohnya nih, di sini kalian pakai eksponensial gitu ya. Ini kan sederhana ya, eksponensial. Kemudian radioaktif ini kalau di energi bisa dipakai buat apa sih? Pembangkit listrik tenaga nuklir, betul nggak? Iya Pak. Nah, mungkin kalian bisa coba cari ya, arahkan ke reaksi fisi fusi dari reaktor nuklir gitu untuk ini. Sehingga nanti bisa agak sedikit ada tantangan gitu, agak sedikit lebih ada tantangan. Bisa nggak kalau seperti itu? Cari yang paling simpel aja, jangan yang susah. Artinya bisa Pak? Bisa. Mungkin kelompoknya Taqiyuddin juga sama ya. Kalian bolehlah kalau gitu, karena waktunya sempit ya sampai akhir, kalian boleh cari model yang tidak beda jauh gitu ya. Misalkan sama-sama ngambil model reaksi fisi, reaksi fusi gitu ya.
Tapi pendekatan yang dipakai untuk menyelesaikan itu beda, atau objeknya berbeda. Misalkan satunya kalian pakai bahan radioaktif jenis apa gitu ya, yang lain pakai apa. Silahkan ya. Kalau seperti itu apakah siap dua kelompok ini? Siap, Pak. Ari semangat sekali, Ari. Siap. Kelompoknya Taqiyuddin kayaknya belum semangat nih. Insya Allah siap, Pak. Insya Allah ya. Ya sudah, dicoba ya. Oke, siap, Pak. Mohon doanya, Pak. Kelompoknya Taqiyuddin kelompok berapa? Kelompok 19, Pak. 19 itu kalau di random urutan saya tadi, kelompok 19 itu presentasinya hari ini. Kalau dapat ya. Baik, Pak. Kalau gitu kelompok 19 kalau misalkan saya undur ke presentasi hasil bisa nggak? Maksudnya presentasi hasil itu gimana? Maksudnya kalau sekarang kan ini kan posisinya presentasi progres ya, belum sampai akhir gitu kan. Nah, nanti kalian yang sudah lengkap gitu. Karena kan untuk presentasi yang sekarang kayaknya isinya sama kayak kelompok 4 ya. Iya, Pak. Ya, masalah nggak kalau Taqiyuddin saya pindahkan ke belakang? Mungkin kalau menurut saya mungkin bisa, tapi saya coba tanya ke teman kelompok saya dulu, Pak. Ini Taqiyuddin dengan siapa lagi? Hafiz Lukaha sama Eko Januardi Panca. Ya, silahkan didiskusikan ya. Segera. Nah, kalau gitu kelompok itu tadi presentasi dari kelompok 4 ya. Silahkan diakhiri. Baik, cukup sekian dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Oke. Presentasi selanjutnya adalah dari kelompok 5 ya. Kelompok 5 ini NIM 18006, 18007 dan 18039. Yaitu kelompoknya Agung Muhammad Rizky, Ridho Nur Rahman, dan Yeremia Andrus Sumolang. Sudah siap? Lagi share screen, Pak. Bentar ya, Pak. Sudah siap? Sepertinya ini akan jadi presentasi terakhir hari ini ya. Kebetulan juga ini. Ya. Agung sudah siap? Masih belum masuk share screen-nya. Nah, sudah ya. Kalau gitu untuk kepada kelompok kelompok 5 ya, waktu dan layar saya persilahkan. Cek suaranya udah masuk belum? Terdengar sangat jelas. Iya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.
Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil pemodelan matematika dengan topik model perhitungan daya tampung beban pencemaran air, danau, dan waduk. Next. Untuk topik bahasannya, terdapat 5 topik bahasan. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, asumsi perancangan model. Yang ketiga, kuantitas yang digunakan untuk merancang model. Yang keempat, perancangan model. Yang kelima, pendekatan solusi kualitatif. Ya, kok suaranya menghilang? Halo, kelompok 5. Rido ada nggak? Rido suaranya belum terdengar, Do. Oke, untuk saya latar belakang, jadi pemodelan untuk daya tampung pencemaran air di danau dan sungai ini dilatar belakangi oleh masih banyaknya pencemaran di sungai dan di danau, khususnya di negara Indonesia. Jadi Indonesia ini salah satu negara yang memiliki banyak danau dan waduk dengan berbagai tipe dan klasifikasinya. Untuk saat ini total dari danau dan waduk yang dimiliki oleh Indonesia itu sekitar kurang lebih 10 hektar dan jumlah total keseluruhannya 491.724 hektar. Dan danau dan waduk pada saat ini telah mengalami masalah pencemaran lingkungan dari berbagai faktor. Oleh karena itu, untuk mengelola kualitas air, untuk mendapatkan sungai dan danau yang lebih bersih dan bisa dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas dan kebutuhan masyarakat, maka di sini kami memodelkan untuk daya tampung pencemaran air. Dan guna untuk mendukung program pemerintah dari Kementerian Lingkungan Hidup. Next. Untuk daya tampung beban pencemaran air, jadi di sini yang berperan dalam pencemaran itu banyak. Jadi kegiatan-kegiatan seperti pertanian, peternakan, industri, erosi dan pelumpuran itu berkontribusi dalam pencemaran air danau dan sungai di Indonesia. Jadi di sini pertanian yang menjadi faktor itu limbah pertaniannya, kemudian untuk limbah penduduk seperti limbah pelumpuran, limbah industri, dan limbah yang lainnya itu akan masuk ke ruas sungai, sehingga perlu adanya daya tampung perairan sungai, sehingga nanti sungai yang mengalir ke danau itu hanya air bersih. Kemudian di sini daya pemanfaatan di sini di danau yang di dalam diagram ini terdapat limbah budidaya ikan KJA. Jadi di danau
masih banyak masyarakat Indonesia yang melakukan ternak ikan dan pakan dari ikan tersebut bisa mencemari air danau. Next. Untuk asumsi perancangan model, terdapat beberapa faktor atau yang berpengaruh untuk pembuatan model daya tampung air sungai, yaitu morfometri. Morfometri ini nama lain dari morfologi dan hidrologi dari danau atau waduk, kemudian kualitas air danau dan waduk pada kondisi saat ini, kemudian pemanfaatan sumber daya air danau dan waduk, kemudian persyaratan kualitas air, yaitu misalkan baku mutu air. Next. Kemudian ada persyaratan status trofik danau atau waduk, lokasi beban pencemaran airnya untuk berbagai sumber. Maksudnya berbagai sumber itu bisa dari pertanian, industri, atau peternakan. Kemudian alokasi beban pencemaran DAS atau DTA yang memperhatikan proyeksi pertumbuhan penduduk di masa depan. Kemudian ada alokasi luas perairan untuk berbagai pemanfaatan air sungai. Kemudian dukungan ketersediaan oksigen yang terlarut atau DO pada air danau. Selanjutnya, diagram ini akan dijelaskan oleh Rido. Rido nggak ada suaranya. Mikrofonnya coba dibenerin. Halo Pak, saya pakai punyanya Agung Pak. Kalian sedang di lokasi yang sama. Iya Pak, Sudah, nggak tahu silakan. Pak itu mic saya yang bermasalah. Ya. Oke, di sini ada diagram daya tampung beban pencemaran air danau waduk, alokasi beban pencemarannya. Ini bisa dipengaruhi oleh morfologi dan hidrologi dari danau atau waduk, terus laju penggantian air, sama selanjutnya ada tata ruang perairan danau, itu diturunkan lagi alokasi beban pencemaran DAS atau DTA. Terus ada juga kualitas danau, kualitas air dari danau atau waduk. Terus untuk statusnya itu bisa dari cagar alam, hutan lindung, taman nasional, waduk serbaguna. Terus dari status tropik danau tersebut atau waduk, terus baku mutu air dan pemanfaatan perairan waduk atau danau atau waduk. Terus juga sama seperti sebelumnya limbah budidaya perikanan KJA, produksi ikan dan penggunaan pakan dari para peternak ikan juga bisa merupakan faktor dari alokasi beban pencemaran. Next. Selanjutnya, kuantitas yang digunakan untuk perancangan model akan dijelaskan oleh Yeremi. Berikut ini terdapat perancangannya, yaitu yang pertama itu diberikan rumus sebagai berikut, di mana rumus pertama itu kita mencari kedalaman dari waduk dengan rumusnya yaitu 100 kali volume dibahagi luasnya, di mana notasi Z itu menandakan kedalaman rata-rata danau atau waduk, yaitu volume air danau atau waduk dengan satuan juta M kubik, dan A itu
luas perairan danau atau waduk. Dan rumus kedua itu kita menghitung laju penggantian air, di mana rumusnya itu P sama dengan Q0 bahagi V, di mana P itu sama dengan laju penggantian air danau atau waduk per tahun, Q sama dengan jumlah debit air keluar danau atau waduk dengan satuan juta meter kubik per tahun. Selanjutnya kita menghitung yang rumus ketiga itu syarat kadar parameter P maksimal sesuai baku mutu air atau kelas air dan status trofiknya, di mana kita menghitungnya P STD sama dengan PI ditambah P jumlah alokasi beban dari daerah air aliran sungai ditambah P alokasi beban limbah kegiatan pada perairan danau. Next. Dan berikutnya ada rumus kelima juga, yaitu kita menghitung daya tampung parameter persatuan luas danau atau waduk dengan ditandakan pada rumus kelima. Rumus keenam itu menandakan perhitungan parameter yang tinggal bersama sedimen atau mengendap. Dan yang rumus terakhir itu menandakan perhitungan proporsi parameter total P total yang larut ke sedimen setelah ada KJA. Next. Berikut ini merupakan model dan solusi yang akan dijelaskan oleh Agung. Baik, untuk model perancangan model persamaan diferensialnya dan solusi dari model tersebut, kami menggunakan solusi pendekatan kualitatif. Jadi di sini model persamaan diferensialnya itu adalah DL per DX sama dengan LA dikurangi L, dengan A-nya itu lebih besar dari 1, dan disederhanakan menjadi DL per DX sama dengan L kali A min 1, di mana A-nya harus lebih besar dari 1. Untuk L itu adalah daya tampung, luas daya tampung untuk pencemaran airnya. Untuk A-nya itu adalah luas danau atau sungainya. Kemudian untuk X-nya itu adalah beban pencemaran air sungai atau danaunya. Untuk solusi pendekatannya itu kami membuat garis fase. Jadi di sini terlihat bahwa grafiknya itu bergantung kepada alokasi dari daya tampung pencemaran airnya, di mana semakin luas daya tampung pencemaran air sungai atau danaunya, maka akan semakin naik, di mana untuk vertikalnya ini L-nya itu adalah daya tampung pencemaran air sungainya. Kemudian untuk yang horizontal itu untuk beban pencemaran air sungainya. Jadi ketika kalau misalkan semakin luas, semakin tinggi, semakin luas daya tampung untuk menampung pencemaran air, maka semakin efisien untuk menampung semua beban dari pencemaran air tersebut. Nah, sedangkan untuk jika si daya tampungnya itu kurang, bahkan melebihi dari kapasitas beban pencemaran air, maka model tersebut tidak dapat alokasi daya tampung pencemaran air tersebut tidak dapat digunakan atau akan berakibat bocor. Next. Berikut adalah
visualisasi dari daya tampung pencemaran air untuk Danau Maninjau. Untuk modifikasi model tersebut masih di research secara bersamaan. Mungkin untuk progres dari kelompok 5 sampai 6 gitu. Terima kasih teman-teman dan Pak Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kepada kelompok lain saya minta seperti biasa ya, buka mikrofon dan kita beri aplaus bareng-bareng untuk kelompok 5. Ya, karena waktunya untuk kelas hari ini sisa 2 menit ya, jadi saya nggak ngasih kesempatan kepada yang teman. Saya mau kasih komentar ya. Ada beberapa kebingungan saya dari yang kalian presentasikan tadi ya. Di presentasi tadi kalian ada variabel P, A, terus Z, apa sih Z dengan ada tanda di kepalanya itu ya. Kemudian ada R, macam-macam ya. Tapi kok tiba-tiba persamaan diferensialnya tinggal yang belakang itu, yang apa namanya DL, DX sama dengan itu gitu. Ini kan ternyata kok persamaan diferensialnya jadi sangat simpel gitu ya. Nah ini didapat dari mana? Itu tolong nanti diperjelas ya. Dipastikan lagi apakah ini benar, karena saya sendiri masih belum yakin kalau ini benar. Kemudian mungkin kalian bisa memasukkan faktor ini ya. Kalau danau itu kan ada air yang masuk dan ada air yang keluar, betul nggak? Biasanya. Iya Pak, dari aliran sungai. Nah, air yang masuk dan air yang keluar ini kan nanti akan mempengaruhi kadar apa ya? Kadar polusi lah ya. Kadar polusi di danau tersebut, atau kadar apa sih namanya tadi kalian istilahnya? Ya akan mempengaruhi kadar limbah yang ada di danau tersebut gitu ya. Betul nggak? Iya Pak. Ya, logika sederhananya adalah kalau misalkan limbahnya tetap, airnya bertambah, maka kadar limbahnya ini secara persentase ya, kalau kita asumsikan solusinya ini atau percampurannya ini sempurna gitu ya, perfect, maka kadar limbahnya ini semakin kecil, ya kan? Tapi kalau misalkan airnya airnya berkurang, limbahnya tetap, maka statusnya lebih tercemar gitu kan dibanding sebelumnya gitu. Nah ini mungkin kalian bisa pertimbangkan itu ya untuk menambahkan itu, dan nanti kalian mungkin bisa membicarakan misalkan arus sungai yang air bersih dari sungai itu yang masuk harus seberapa banyak sih, dan yang keluar itu harus seberapa supaya kita bisa menjaga level dari pencemaran yang ada di danau tersebut. Itu bisa jadi suatu hal yang menarik buat dibahas. Dan itu kayaknya sih tidak terlalu sulit ya, karena ada di buku-buku kalkulus punyanya Thomas atau punyanya Purcell gitu, kalian bisa cari. Kalau seperti itu bagaimana? Oke, baik Pak, saya akan coba. Agung kayaknya deg-degan gitu. Iya Pak, saya ini sebenarnya lagi mau seminar KP Pak, udah ini soalnya. Sih, sudah. Kalau gitu selamat seminar KP ya. Karena waktunya sudah habis, perkuliahan hari ini saya akhiri sampai di sini. Silakan ditutup dulu presentasinya. Terima kasih. Sekian dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Itu tadi sesi presentasi untuk hari ini ya. Sampai bertemu besok pukul 1 siang ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam.